Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat muslim. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di Info Sahabat Muslim. Semoga video ini menambah ilmu kita. Amin. Sebelum disimak, jangan lupa ya, like, share, and subscribe channel ini. Sejarah awal Ka'bah. Dari kulit, kain merah, putih, hingga sutra hitam. Kiswah atau kain hitam yang menyelimuti Ka'bah mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Perubahan itu tidak hanya dari segi jenis kain dan warna kiswah saja, tetapi juga dari segi siapa yang bertanggung jawab untuk menyediakannya, ornamen-ornamen yang menghiasinya, dan waktu pergantiannya. Hingga akhirnya seperti saat ini, di mana kain kiswah Ka'bah adalah sutra hitam diproduksi oleh sebuah pabrik khusus yang didirikan oleh otoritas Arab Saudi yang diganti dengan kain baru tahun sekali setiap tanggal 9 Zulhijjah. Ada banyak pendapat mengenai siapa pertama kali penutup Ka'bah dengan kiswah, mulai dari Nabi Ismail alaihissalam hingga Adnan bin Ud, buyut Nabi Muhammad. Kendati demikian, sejarah yang valid menyebutkan bahwa orang yang pertama kali menyelimuti Ka'bah dengan kain adalah Raja Dinasti Himyariyah Yaman. Abu Qard As'ad mengutip Ali Husni Al-Qartubi dalam sejarah Ka'bah pada tahun 2013. Suatu ketika As'ad bermimpi bahwa dirinya menutupi Ka'bah dengan kain. Lalu dia kemudian menunaikan mimpinya itu ketika melintasi Mekah setelah dirinya pulang dari sebuah peperangan di Yathrib pada 220 sebelum Hijriah. Pada awalnya As'ad menutup Ka'bah dengan kulit dan kain kasar atau khas. Ada riwayat lain juga mengatakan bahwa saat itu As'ad menutupi Ka'bah dengan daun kurma dan melapisinya dengan bunga ma'afir yang begitu wangi. Namun, karena khawatir kiswah tersebut akan membebani bangunan Ka'bah, maka dia menggantikannya dengan kain yang dijahit dari Yaman, al-mala wal washhain. Pada tahun-tahun berikutnya, orang-orang berbondong-bondong menghadiahi Ka'bah dengan kain. Dari kain itu kiswah Ka'bah diambil. Jika satu kain rusak, maka diganti dengan yang lainnya. Mereka menganggap memasang kiswah sebagai tugas agama dan kehormatan besar. Kebijakan terkait kiswah Ka'bah berubah ketika Qushay bin Kilab, buyut dari Nabi Muhammad, memimpin. Qushay meminta setiap suku sejumlah uang untuk membeli kiswah Ka'bah setiap tahunnya. Kebijakan ini kemudian dilanjutkan oleh anak cucunya. Adapun orang yang pertama kali menutup Ka'bah dengan kain berbahan sutra adalah Khalid bin Ja'far bin Kilab. Jangan lupa subscribe, bagikan, dan beri komentar untuk video ini. Sementara Natilah binti Janab, ibunda Abbas bin Abdul Muthalib, adalah perempuan pertama yang membuat dan menyelimuti Ka'bah dengan sutra. Ketika itu Abbas tersesat dan Natilah bernazar jika anaknya ditemukan, maka dia akan menutup Ka'bah dengan sutra. Nabi Muhammad adalah orang pertama yang menutupi Ka'bah dengan kabati, kain putih yang dibuat di Mesir. Saat Fatu Mekah, pembebasan kota Mekah, Nabi Muhammad tetap mempertahankan kiswah lama yang digunakan pada zaman jahiliyah. Hingga seorang wanita membakarnya ketika mencoba mengharuminya dengan dupa. Maka setelah itu Ka'bah ditutup dengan kain dari Yaman
bergaris putih dan merah. Khalifah Umar bin Khattab dan Khalifah Utsman bin Affan menyelimuti Ka'bah dengan kain putih, dan Abdullah bin Zubair menutupnya dengan brokat merah. Pada era dinasti Umayyah, kain kiswah yang baru diletakkan di atas kain yang lama, sehingga menumpuk. Praktik semacam ini terus berlangsung hingga periode Khalifah Al-Mahdi dari dinasti Abbasiyah. Karena khawatir kain-kain tersebut akan membebani bangunan Ka'bah, Al-Mahdi kemudian memerintahkan untuk melepaskan kain-kain kiswah yang lama dan menggantikannya dengan yang baru setiap tahunnya. Kebijakan perihal kiswah Ka'bah berubah lagi ketika Al-Ma'mun dari dinasti Abbasiyah memimpin. Berbeda dengan sebelum-sebelumnya, dia mengganti kiswah Ka'bah 3 kali selama 1 tahun dengan jenis kain dan warna yang berbeda. Sutra merah pada hari Tarwiyah, kain kabati pada awal Rajab, dan sutra putih pada hari ke-27 Ramadan. Khalifah Al-Nasir dari dinasti Abbasiyah pernah mengubah warna kain kiswah menjadi hijau. Khalifah dinasti Abbasiyah memilih sutra berwarna hitam sebagai kiswah karena itu awet dan tahan lama. Sementara itu, Sultan dinasti Seljuk pernah pembuatan dan penggantian kiswah kemudian dilakukan oleh penguasa Mesir setelah dinasti Abbasiyah mulai melemah. Sebetulnya Mesir mendapatkan kehormatan untuk membuat kiswah sejak Khalifah Umar bin Khattab. Selama menjadi khalifah, Umar bin Khattab setiap tahun mengirim surat kepada gubernur Mesir untuk membuat kiswah Ka'bah Kabati. Seiring dengan berpindah-pindahnya ibu kota Mesir, maka tempat pembuatan kiswah pun semakin bertambah. Ada kota Fayum, Tanis, dan Kairo, distrik Karnavasi. Seorang khalifah dinasti Fatimiyah Mesir, Al-Mu'iz li Dinilillah, pada 362 Hijriah atau 972 Masehi, memerintahkan untuk mendirikan tempat khusus pembuatan kiswah di distrik Karnavasi, Kairo. Dia ingin kiswah yang dibuat lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Maka kiswah itu kemudian dibuat dari sutra merah sebesar 144 jengkal, 12 pita emas setiap sisinya, dan masing-masing pita dihiasi hiasan buah utrujah dari emas dan 50 permata sebesar telur burung dara. Ditambah permata-permata mahal, minyak wangi kasturi, dan tulisan kaligrafi ayat Al-Quran yang berkaitan dengan haji. Kiswah yang sudah jadi itu lalu diserahkan kepada Bani Saibah yang bertanggung jawab terhadap pengurusan Ka'bah. Bani Saibah kemudian memasangkan kain kiswah yang baru ke Ka'bah dan menjual kain kiswah yang lama kepada jemaah haji sebagai berkah. Namun kemudian hari, hal itu tidak diperbolehkan lagi oleh otoritas Saudi karena dianggap syirik. Karena itu akhirnya kain kiswah yang lama disimpan di museum. Pada tahun 1924, suplai kiswah Ka'bah dari Mesir dihentikan. Raja Abdul Aziz dari dinasti Saud mengambil alih pembuatan kiswah. Raja Abdul Aziz memerintahkan untuk membangun pabrik pembuatan kiswah di Ajiat, sebuah daerah dekat Masjidil Haram. Disinilah kiswah pertama di era kerajaan Saudi diproduksi di Mekah, yaitu pada 1926. Produksi kiswah kemudian dipindahkan ke Al-Jauz pada 1935.
Pemerintah Mesir dan Arab Saudi membuat perjanjian terkait dengan produksi kiswah. Sejak saat itu hingga 1963, produksi Ka'bah dilakukan di Mesir. Baru setelah Arab Saudi membangun kembali pabrik kiswahnya pada tahun 1972, Fuad bin Abdul Aziz yang saat itu menduduki posisi Wakil Ketua Majelis Kabinet dan Menteri Dalam Negeri Saudi, diperintahkan Raja Faisal meletakkan batu pertama pabrik kiswah di pinggiran kota Mekah. Pabrik yang dibangun di atas lahan seluas 10 hektar itu diresmikan pada 1977 atau pada masa pemerintahan Raja Khalid. Lebih dari 240 orang dipekerjakan di pabrik kiswah ini. Berbeda dengan pabrik kiswah era Raja Abdul Aziz, pabrik yang dibangun Fuad ini dilengkapi dengan peralatan canggih dan modern. Tidak hanya kiswah, di pabrik ini juga tirai bagian dalam Ka'bah dan kamar Nabi Muhammad diproduksi hingga hari ini. Kisah Ka'bah membutuhkan 670 kg sutra berwarna hitam, 120 kg benang emas, dan 100 kg benang perak. Pada kain hitam tersebut dijahit ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan haji dan ornamen atau hiasan dengan benang berlapis emas. Ornamen itu atau hiasan dalam Ka'bah itu tidaklah bersifat permanen. Itu bisa diganti dengan memperhatikan hal-hal yang lebih baik. Itulah tadi asal-usul kiswah kain penutup Ka'bah. Semoga info ini dapat menambah pengetahuan kita dan bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah memudahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.